Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Hino Buto ZF. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Baidu Nugroho, Dwiki Milio Listiaski, Deni Ramadan, Elgi Redian, Suryadi. Untuk bersingkat itu kami akan langsung menjelaskan. PT Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI, Hino menampilkan kesiapan teknologi truk listrik melalui Hino Dutro Jet. Recording in progress. Dilanjut ya Bu ya, tadi ada sedikit kendala. Hino Dutro Z EV menggunakan tipe baterai lithium ion dengan kapasitas 40 kWh untuk penyaluran tenaga ke motor listrik. Hino Dutro Z EV menggunakan tipe normal charging AC tipe 1 dengan waktu 5 jam atau quick charging DC EH HDMO dengan waktu pengisian penuh waktu dengan waktu 1 jam. Truk ini mampu menempuh jarak lebih dari 1000 km. 100 km dalam kondisi penuh dan memiliki daya angkut hingga 1 ton. Selanjutnya akan dibacakan dengan Mas Niki. Sistem BEV atau sistem baterai electric vehicle. Jadi di sini ada berbagai fitur seperti baterai lithium oil. Baterai lithium oil ini merupakan baterai yang posisi tengah bawah membuat pusat gravitasi kendaraan rendah. Kemudian ada pengisian baterai. Pengisian baterai ini di bawah logo Hino. Jika dibuka merupakan tempat untuk pengisian baterai truk listrik ini. Ada 2 tipe, yaitu bisa normal charging dalam waktu 5 jam dan ada juga quick charging yang dapat mengisi hingga penuh dalam 1 jam saja. Sementara sebagai jantung pacunya, Hino Dutro Jet EV ini dibekali dengan motor listrik jenis AC Synchronous Motor yang dipasang persis di bawah kabin pengemudi beserta transmisi yang menyalurkan tenaga ke roda depannya. Dari motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 67 dk dan mampu menempuh jarak hingga lebih dari 100 km dalam kondisi baterai penuh. Nah, ini ada struktur kendaraannya. Jadi struktur kendaraannya mencakup log truck atau struktur yang memungkinkan untuk pindah ke kompartemen bagasi tanpa keluar dari kendaraan. Jadi memudahkan pengemudi untuk mengambil suatu barang atau hal yang lainnya di box tanpa harus keluar pintu terlebih dahulu. Lalu ada pintu geser. Pintu geser ini untuk memudahkan pada samping kiri membuat dapat naik turun dari sisi trotoar.
Lanjut ada desain lantai ultra rendah, yang artinya dapat naik dan turun dalam satu langkah, bahkan dengan membawa barang sekalipun. Jadi si sasis ini emang didesain serendah mungkin untuk memudahkan yang menaik turunkan barang. Tinggi kompartemen bagasi, ketinggian yang cukup untuk beraktivitas dalam keadaan berdiri. Jadi untuk memudahkan si orang untuk beraktivitas di dalam box tersebut. Lanjut. Berikutnya ada fitur-fitur kenyamanan yang dibacakan oleh Mas Diki Mulyo. Fitur-fitur kenyamanan terdiri dari 4 model jadi terdiri dari LCD meter display. Jadi LCD meter display tampilan display Mohon maaf, Mas. oleh pengemudi dan Nggak kedengeran. Suaranya tombol panel operasi dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan posisi kemudi. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Suryadi. Yuk, berikutnya shift selector. Shift selector tipe dial yang sangat mudah dioperasikan. Sebuah pemilihan yang memungkinkan pengemudi untuk beralih rentang hanya dengan memutar tombol di tangan. Ini diciptakan lebih banyak ruang di sekitar kaki dan berkontribusi pada pergerakan yang mulus ke kursi penumpang dan kepartemenan bagasi. Compact body. Ukuran kendaraan yang cocok untuk daerah perumahan dan jalan sempit. Ini memiliki panjang dan lebar kompak yang sesuai dengan ukuran 4 angka, tetapi mengamankan volume kompartemen bagasi sekitar 8 meter kubik dan kapasitas beban maksimum 1,01 ton. Tinggi total diatur dengan asumsi tempat parkir bawah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Elvi Rahadian. Fitur keselamatan sonar clearance mendeteksi benda sekitar menggunakan sonar sensor pada bagian depan dan belakang kendaraan. The Erroneous Start Prevention Function mencegah tabrakan pada saat kecepatan rendah dikarenakan kesalahan menginjak pedal gas maupun rem. Lanjut. Rem parkir elektrik mudah dan handal untuk operasi stop dan go sharing. PCS atau Pre-Collision System
membantu menghindarkan atau meminimalisir kerusakan akibat tabrakan menggunakan radar gelombang milimeter dan kamera bermata satu. Fitur keselamatan, kamera belakang dan kaca spion bagian dalam. Bagian ini mendukung pengemudi untuk melihat blind spot pada bagian belakang kendaraan. Di event Gias 2022 kali ini, Hino memang ingin menampilkan kesiapan mereka terhadap era electric vehicle melalui varian truk satu ini. Dan seperti inilah tampilannya. Varian light duty truck dari Hino yang jauh lebih ramah lingkungan alias zero emission dengan struktur rangka sasis baru yang sangat menguntungkan bagi penggunanya. Secara penampilan, Hino Dutro Z EV ini tak jauh berbeda dengan para rekannya yang bermesin konvensional. Perbedaan yang paling mencolok mungkin hanya ada di bagian grill depan yang dihilangkan dan kini digantikan oleh kompartemen pengisian data listrik truk tersebut. Jadi kotak di bawah logo Hino ini jika dibuka merupakan tempat untuk mengecas baterai truk listrik satu ini. Pengecasannya juga bisa dua tipe, yakni normal charging dalam waktu 5 jam dan ada juga tipe quick charging yang dapat mengisi hingga penuh dalam waktu 1 jam saja. Untuk spesifikasi baterainya, truk ini menggunakan tipe baterai lithium ion berkapasitas 40 kWh yang terpasang di bagian tengah dari sasis truk ini. Sementara sebagai jantung pacunya, Hino Dutro Z EV ini dibekali dengan motor listrik jenis AC Synchronous, motor yang dipasang persis di bawah kabin pengemudi bersama dengan transmisi yang menyalurkan tenaga ke roda depannya. Dan dari motor listrik ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sebesar 67 dk dan mampu menempuh jarak hingga lebih dari 100 km dalam kondisi baterai penuh. Dan berbicara soal dimensi, truk light duty elektrik pertama dari Hino ini sendiri terbilang sangat kompak dengan panjang yang hanya 4,7 meter, lalu lebar 1,7 meter, serta tinggi 2,3 meter saja. Ground clearance truk ini juga terbilang pendek, yakni sebesar 40 cm saja, mengingat truk ini memiliki sasis yang rendah dan komponen baterai yang letaknya ada di bawah. Sementara berat total dari kendaraan truk listrik ini mencapai 3,5 ton. Oh iya, truk ini juga memiliki struktur lantai yang sangat rendah berkat sasis khusus BEV yang baru dikembangkan. Efek baiknya tentu akan memudahkan saat bongkar muat kargo atau barang dari truk satu ini. Serta titik berat yang semakin rendah juga tentu akan mempengaruhi kestabilan berkendara saat dibuat bermanuver di jalan. Meski memiliki bodi yang sangat kompak, namun truk ini memiliki ruang kargo yang diklaim sangat ideal untuk segala pengiriman di daerah perkotaan. Selain itu, ada pintu tembus juga dari kabin menuju ke box belakang, jadi tidak perlu keluar kalau mau mengambil barang di belakang. Sebagai kendaraan komersial yang siap berjalan di area perkotaan dengan membawa total muatan hingga 1 ton, truk ini tentu dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan mutakhir seperti electric parking brake. Lalu pre-collision safety untuk memberi peringatan ketika kemungkinan terjadi tabrakan dari depan. Ada juga clearance sonar untuk mendeteksi hambatan ketika mobil digas secara mendadak karena salah injak pedal gas. Selain itu, terdapat juga fitur The Erroneous Start Prevention Function sebagai pencegahan kesalahan menekan pedal gas dan rem, serta Lane Departure Warning System yang dapat mendeteksi perpindahan jalur secara mendadak. Belum lagi tampilan interiornya juga sangat modern dan ergonomis karena banyak cup holder dan juga tempat penyimpanan. Desain kemudinya juga unik karena menggunakan model 2 palang seperti ini. Sementara untuk tampilan instrumen klasternya sepertinya sudah menggunakan full digital karena hanya terlihat layar yang polos saat kondisi mesin mati seperti ini.